Halo semuanya, kembali lagi di Sena Davina Channel. Yang pastinya, cuma di channel ini kita akan terus membahas sinetron yang sedang viral saat ini, sinetron Terikat Janji. Apa kabar kalian semua? Semoga kita tetap sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian tidak pernah ketinggalan tentang informasi terbaru seputar sinetron Terikat Janji. Di episode selanjutnya, di tengah kekacauan dan suara tembakan yang masih menggema, pandangan hanya tertuju kepada satu tubuh, yaitu Sena, yang melemah saat ia akhirnya tertembak. Segala terasa melambat, seolah waktu sengaja berhenti untuk memperlihatkan betapa rapuhnya momen itu. Perasaan yang selama ini Davina tahan runtuh seketika. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tak ada lagi logika yang mencoba membenarkan kebingungannya selama ini. Yang tersisa hanya rasa kehilangan yang begitu nyata. Bahkan sebelum benar-benar terjadi, dada Davina terasa sangat sesak, nafasnya sangat berat, dan air mata jatuh tanpa ia bisa dikendalikan. Dalam sekejap, ingatan tentang Sena dengan datangnya bertubi-tubi. Bukan tentang kebohongannya, tetapi tentang identitasnya yang ia sembunyikan, melainkan semua hal yang sederhana yang dulu terasa biasa. Tentang kesediaannya menjadi pacar pura-pura tanpa syarat, tentang cara ia selalu hadir di saat yang tepat, tentang perhatian kecil yang tidak pernah diminta tapi selalu diberikan Sena kepada Davina. Semua itu kini terasa begitu tulus, begitu nyata, hingga menyakitkan seketika disadari terlambat. Keberhasilan si Timi yang kini membanggakan tidak lagi terasa sebagai pencapaian pribadi. Di balik kesuksesan itu, ada peran Sena yang sangat besar yang tidak tergantikan. Yang ia percaya, Sena yang mendukung, bahkan saat semua hampir runtuh. Dan perasaan bersalah menyusup tanpa ampun kepada Davina. Keputusan Davina yang kini mengirim pesan untuk Sena penuh emosi. Semua terasa seperti kesalahan yang tak bisa dipungkiri. Ia pernah mencoba menjauh, mencoba melindungi dirinya. Di titik itu, bahkan Davina sendiri menyangkal bahwa ia tidak suka dengan Sena kepada Tara. Davina tidak lagi memikirkan siapa Sena sebenarnya atau apa alasan Sena di balik semua kebohongan itu yang ternyata Sena adalah seorang polisi atau intel. Yang dirasakan Davina hanya satu hal yang tidak bisa ia hindari, yaitu kini Davina merasa bahwa ia benar-benar cinta kepada Sena. Bukan dari identitas ataupun status yang kini diketahui jika Sena adalah seorang polisi. Ketakutan mulai mengambil alih, bukan sekedar takut kehilangan, tapi juga takut kesempatan untuk mengakui perasaan yang sebenarnya kepada Sena. Ketakutan bahwa semua yang ia sadari saat ini hanya akan berakhir menjadi penyesalan di tengah kekacauan dan ketidakpastian. Perasaan Davina menjadi semakin jelas, bukan lagi kebingungan, bukan lagi keraguan, melainkan kesadaran yang datang terlambat. Bahwa seseorang yang selama ini ia anggap bagian dari sandiwara, ternyata adalah orang yang paling berarti dalam hidupnya. Di tengah luka yang masih menganga, Sena tetap memaksakan diri untuk bertahan. Peluru yang menembus dadanya tidak serta-merta menghentikan tekadnya. Dengan sisa tenaga dan kesadaran yang mulai menipis, ia tetap mengarahkan fokus pada satu tujuan, yaitu menyelesaikan misi yang sejak awal telah ia bawa. Koordinasi dengan tim berjalan, meski kondisi Sena semakin melemah, setiap pergerakan diperhitungkan dengan cepat. Dukungan dari tim kepolisian akhirnya menjadi penentu. Perlahan tapi pasti, ruang gerak pelaku semakin sempit. Upaya pelarian yang dilakukan penjahat itu tidak lagi terarah, hingga akhirnya kesalahan kecil membuka celah bagi tim untuk melumpuhkannya. Pelaku utama yang selama ini menjadi target akhirnya berhasil ditangkap. Momen itu menjadi ketegangan yang sejak tadi menggantungkan perlahan runtuh. Suara tembakan mereda digantikan oleh napas yang semakin berat. Bagi Sena, keberhasilan menangkap para penjahat bukan sekedar pencapaian tugas. Itu adalah jawaban dari beban yang selama ini ia pikul. Di antara rasa sakit yang menjalar tubuhnya, satu perasaan muncul dengan kuat dan lega. Ia teringat pada Reza, sosok yang menjadi alasan kemarahannya, yang membuatnya terus bergerak tanpa henti. Rasa bersalah yang dialami oleh Sena terus menghantuinya, namun sekarang perlahan mulai mereda.
Setidaknya, ia telah menepati janjinya. Ia tidak membiarkan pelaku bebas. Ia juga tidak membiarkan semuanya berakhir tanpa keadilan. Meski tubuhnya melemah dan pandangannya mulai kabur, hati Sena justru terasa lebih ringan. Beban yang selama ini menekan perlahan terangkat, digantikan oleh kepuasan yang pahit. Karena kemenangan itu harus dibayar dengan luka. Namun bagi Sena itu sepadan, karena di titik itu, ia tahu satu hal yang pasti. Ia tidak gagal. Ia telah menyelesaikan apa yang harus ia selesaikan. Ia telah berdiri sampai akhir, menuntaskan tanggung jawabnya, dan membayar janjinya kepada Reja dengan cara yang tidak setengah-setengah. Dan di tengah semua rasa sakit itu, Sena juga akhirnya bisa menutup matanya sejenak dengan perasaan lega yang selama ini ia cari. Kabar tertangkapnya pelaku utama menjadi pukulan telak bagi Dipa, bukan sekedar kehilangan satu anak buah, tetapi juga runtuhnya satu lapisan perlindungan selama ini ia bangun dengan rapi, dan ia takut nantinya akan tertangkap Sena atau polisi itu. Ketika Sena nanti akhirnya siuman, tidak ada lagi keraguan atau kehilangan arah. Luka yang ia terima justru mempertegas segalanya, bahwa apa yang ia hadapi bukan sekedar kasus biasa, melainkan rangkaian besar yang harus ia tuntaskan sampai akar. Semua kejadian yang telah terjadi, mulai dari kondisi Reja yang kritis hingga tertangkapnya pelaku lapangan, membentuk satu pemahaman yang kini semakin jelas di benak Sena. Ini belum selesai, ini baru awal. Fokus Sena kini mengerucut pada satu nama, yaitu Dipa. Ia sadar bahwa selama ini Dipa masih bebas. Semua keberhasilan yang telah dicapai belum berarti kemenangan. Pelaku di lapangan hanyalah bagian kecil dari rantai yang jauh lebih besar. Di balik semua itu, ada kendali, ada perintah, dan ada sistem yang selama ini bekerja dengan rapi dari bayang-bayangnya yang dilakukan oleh Dipa. Sena tidak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama, terpecah antara perasaan dan misi. Kini, kali ini akan bergerak lebih tajam, lebih dingin, dan sepenuhnya terarah untuk menangkap Dipa sebagai dalang utama. Rasa bersalah yang sempat menghantuinya kini berubah menjadi tekad yang sangat keras. Tidak ada lagi distraksi, tidak ada lagi kelengahan. Bahkan perasaannya terhadap Davina harus ia kesampingkan demi menyelesaikan misi ini. Bukan karena perasaan itu hilang, tetapi juga karena ia tahu ada hal yang jauh lebih mendesak untuk diselesaikan. Menangkap Dipa bukan hanya kewajiban sebagai aparat, tetapi bentuk pertanggungjawaban atas semua yang telah terjadi. Dan telah semuanya selesai. Setelah Dipa berhasil ditangkap, barulah Sena akan kembali pada tujuan yang paling dalam, yaitu tentang Rian. Keyakinan semakin kuat bahwa hilangnya Rian tidak berdiri sendiri. Semua petunjuk yang dikumpulkan perlahan mengarah pada satu tempat yang sama, yaitu Kusuma Food. Tempat itu bukan hanya pusat bisnis, tapi juga menyimpan rahasia yang selama ini tersembunyi dengan rapi. Sena tahu jalan yang akan ia tempuh setelah ini tidak akan mudah. Kembali masuk ke dalam lingkungan itu berarti kembali berhadapan dengan masa lalu, dengan kemungkinan kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Namun kali ini, ia tidak akan berhenti di tengah jalan. Tidak akan ada lagi penundaan, tidak akan lagi keraguan. Semua akan ia bongkar. Dan pada akhirnya nanti, Sena mengetahui jika pelaku utama adalah ayah Davina sendiri, yaitu Nopan. Di balik wajahnya yang berusaha tetap tenang, ketakutan Dipa mulai tumbuh dengan cepat. Ia tahu persis bahwa penangkapan itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Jika pelaku bicara, maka tekanan dari pihak kepolisian semakin kuat. Maka rantai perintah bisa ditelusuri, dan di ujung rantai itu ada awalnya yang ia anggap sebagai langkah cepat menghentikan penyelidikan. Kini, semua sudah terlambat. Orang suruhan Yoga akhirnya mengaku kepada kepolisian jika Yoga yang menyuruhnya, dan Yoga akhirnya tertangkap oleh kepolisian. Dan pada akhirnya nanti Yoga juga membuka mulutnya jika semua ini diperintah oleh Dipa, bosnya, yaitu Dipa Andika.